salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat presentasi tugas besar bahasa Indonesia dengan dosen pengampu adalah Ibu Ekawati MPD. Perkenalkan, nama saya adalah Rudi Hartono Estorus dengan NIM 53125145. Judul presentasi pada kesempatan ini adalah Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Pendahuluan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa. Sebagai bahasa resmi dan alat komunikasi utama di Indonesia, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan agama di seluruh Nusantara. Namun, dalam perkembangannya, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti pengaruh globalisasi yang dapat mengancam kelestarian bahasa dan budaya lokal, serta perubahan dalam paradigma pendidikan yang mempengaruhi penggunaan dan pemahaman bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan satu pilar dalam membangun identitas nasional dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan bangsa, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, tantangan baru muncul yang mempengaruhi peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan integrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan nasional di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul adalah 1. Bagaimana peran bahasa Indonesia dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan mengembangkan peran bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi dan modernisasi? Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di era digital ini? Kajian teoritis. 1. Bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang penting dalam menghubungkan individu satu dengan yang lainnya. Dalam buku Perak 2005 halaman 54 mengemukakan bahwa terdapat dua persepsi mengenai bahasa, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat dalam bentuk simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 2. Bahasa sebagai sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau suara ujaran yang bersifat arbitrer. Dalam kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku merupakan bahasa pokok yang dijadikan standar dan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa baku ini terjadi dalam konteks pendidikan, urusan resmi seperti rapat pesan, dan situasi resmi lainnya. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang menggunakan bahasa tidak baku. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki berbagai fungsi, termasuk fungsi informasi, ekspresi diri, adaptasi, dan kontrol sosial. 2. Bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai penyatuan, yang berarti perbedaan dalam bahasa dan budaya masyarakat Indonesia dapat dijadikan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan berjalan lancar. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dan hubungan saling menghargai satu sama lain. Solin tahun 2010. Selanjutnya, Santosa menjelaskan bahwa bahasa memiliki
peran istimewa sebagai alat komunikasi. Peran khusus bahasa Indonesia mencakup 1. Sebagai alat untuk administrasi negara yang terlihat dalam dokumen resmi pemerintah. 2. Sebagai sarana penyatuan bagi kelompok suku dengan latar belakang suku dan bahasa yang berbeda. 3. Sebagai wadah untuk kebudayaan. Semua pengetahuan dan budaya harus disampaikan dan diperdalam dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perantara. Buntarto tahun 2018. Dampak globalisasi yang berkembang telah mempengaruhi keberadaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia kini semakin beragam karena adanya pengenalan bahasa asing melalui kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan ini menyebabkan campuran dua bahasa atau lebih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan norma yang berlaku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama dalam bentuk dan pemilihan kata. Buku Sirait tahun 2021. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian studi kepustakaan atau library research. Menurut Mustika J. tahun 2003, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi seperti hasil penelitian sebelumnya jenis yang berguna mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sarwono 2006. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Buku Nasir tahun 2003. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2012, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis seperti referensi literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Peran bahasa Indonesia dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Menjaga pelestarian dan kemudian bahasa Indonesia memerlukan upaya dari banyak pihak. Salah satu contoh upaya menjaga kemudian bahasa adalah dengan penulisan ejaan dan kaidah penulisan bahasa Indonesia dalam buku yang berjudul Panduan Ejaan Bahasa Indonesia Universal atau disingkat dengan PEUBI. Panduan Ejaan Umum Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai pedoman komunikasi penggunaan bahasa Indonesia yang benar untuk kegiatan interaktif, termasuk komunikasi langsung dan tidak langsung. Sekaligus upaya cara lain menjaga bahasa Indonesia adalah menanamkan bahasa Indonesia sejak dini. Pendidikan bahasa Indonesia di lembaga formal mulai di sekolah dasar. Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa Indonesia. Berikut beberapa peran penting bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan alat komunikasi yang mempersatukan berbagai ras, budaya, dan agama di seluruh Indonesia. Hal ini membantu membangun persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memegang peran penting dalam kesempatan pendidikan yang setara kepada seluruh warga negara. 3. Kemahiran berbahasa Indonesia sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia di bidang profesional dan sosial. Bahasa yang baik dan benar memudahkan pembelajaran, komunikasi, dan kolaborasi di tempat kerja. 4. Pendidikan formal mungkin tidak memberikan penekanan yang cukup pada pentingnya memahami dan mengenal bahasa Indonesia dengan baik. Yang kelima, seiring dengan globalisasi, penting bagi bahasa Indonesia untuk diintegrasikan dalam komunitas internasional untuk mempertahankan relasinya di tingkat global. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah pilar penting dalam menentukan ragam
ras, budaya, dan agama di Indonesia, menjadikannya sebagai pemersatu bangsa. Pendidikan bahasa Indonesia sejak dini lembaga formal mulai dari sekolah dasar adalah langkah vital dalam menjaga kelestarian dan kemudian bahasa. Namun, dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi, bahasa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, terutama dari dominasi bahasa Inggris dalam komunikasi global dan penggunaan bahasa Inggris dalam media dan teknologi yang dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Untuk memperkuat bahasa Indonesia, strategi yang diperlukan antara lain adalah meningkatkan produksi konten digital dalam bahasa Indonesia, memperkuat kurikulum pendidikan dan memastikan pengajaran bahasa Indonesia secara efektif dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, mengkampanyekan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berkolaborasi dengan industri teknologi dan digital untuk mengembangkan alat bantu bahasa, serta melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bahasa Indonesia dan teknologi digital. Dengan implementasi strategi ini, bahasa Indonesia dapat tetap relevan dan terintegrasi dalam lingkungan digital yang terus berkembang, memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai daftar referensi atas presentasi adalah 1. Artikel jurnal, yaitu Kuntarto E, Irianto S, Enanda, Prasetyo F. Agisti A, Kurnia tahun 2018 yang berjudul Peran dan Fungsi Bahasa. Buku Putri NP tahun 2017 yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia pada Generasi Milenial. Widya Bastra yang berjudul Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sirait tahun 2021 yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik yang Tidak Memenuhi Bahasa Baku. Solim tahun 2010 Peranan Bahasa Indonesia dalam Membangun Karakter Bangsa. Jurnal Bahasa halaman 20. Kemudian buku teks Keraf G tahun 1991 yang berjudul Tata Bahasa Indonesia, Rujukan Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Menengah, Jakarta, Gramedia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan